Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas materi ekonomi kelas 12 SMA ya teman-teman ya, yaitu terkait dengan metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, dalam video kali ini kakak akan membahas secara konsep dasarnya saja ya. Untuk metode pencatatan persediaan barang dagang ini terbagi menjadi 3, yaitu FIFO, kemudian LIFO, dan average. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang metode FIFO. Metode FIFO ini akronim dari first in, first out. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada metode ini barang yang pertama kali diasumsikan atau barang yang pertama kali dibeli sebagai barang yang pertama kali dijual. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, misalnya di sini Budi pada tanggal 1 Januari itu membeli pensil berwarna coklat nih, teman-teman. Kemudian pada tanggal 4 Januari Budi membeli pensil berwarna kuning. Dan kemudian pada 6 Januari Budi membeli pensil berwarna merah. Jadi kalau misalnya Budi mau menjual kembali pensilnya gitu ya, teman-teman ya, maka stok yang paling lama dijual terlebih dahulu karena menggunakan metode first in first out gitu ya. Berarti pensil yang berwarna coklat terlebih dahulu dijual pertama, kemudian pensil yang berwarna kuning dijual kedua, dan pensil yang berwarna merah dijual ketiga gitu ya teman-teman ya. Nah, ini namanya metode first in first out. Oke, selanjutnya kita akan berlatih soal sederhana nih teman-teman. Kita belum ngomongin nominal, kita masih ngomongin berapa unit gitu ya. Nah, misalnya di sini ada sebuah soal. Pak Dono berbelanja buku di grosir untuk dijual kembali sebagai berikut. Di sini soalnya ya teman-teman ya, di mana pembeliannya mulai dari tanggal 2, kemudian 3, kemudian 6. Perhatikan di sini untuk tanggal 2 Februari itu Pak Dono ini membeli 10 unit buku merah. Kemudian tanggal 3 Februari di sini membeli 30 unit buku kuning. Kemudian tanggal 6 Februari di sini membeli 15 unit buku hijau gitu ya teman-teman ya. Oke, pada akhir Februari penjualan 25 unit. Nah, yang ditanyakan dengan menggunakan metode FIFO, buku warna apa yang terjual dan berapa unit yang tersisa. Baik, jadi karena ini menggunakan metode FIFO, maka barang yang pembeliannya paling lama, maka itu yang dijual terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama maka barang yang terjual adalah buku yang berwarna merah, yaitu 10 ya yang terjual ya, karena stoknya ada 10. Nah, maka di sini sisanya tidak ada gitu ya, teman-teman ya. Kemudian karena ini 25, maka 25 sudah dikurangi 10, maka sisanya tinggal 15 unit ya. Nah, 15 unit ini dari buku kuning yang terjual. Maka di sini sisanya untuk buku kuning itu sisanya ada 15 buku kuning. Di sini untuk stok tanggal 6 Februari ini masih utuh ya, teman-teman ya. Karena tanggal 3 Februari ini masih ada, yaitu sekitar 15 buku yang tersisa gitu ya. Ya, berarti di sini sisanya untuk buku hijau itu masih ada 15 stoknya, masih utuh. Nah, kesimpulannya di sini di akhir Februari barang yang terjual yaitu 10 buku merah, 10 yang buku merah ini teman-teman, dan 15 buku kuning, serta yang belum terjual 15 buku kuning ini sisanya, dan 15 buku hijau ini teman-teman. Gitu ya. Nah, ini menggunakan metode first in first out. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu LIFO. LIFO ini akronim dari last in first out. Jadi kebalikan dari FIFO ya teman-teman ya. Jadi LIFO ini barang yang terakhir dibeli sebagai barang yang pertama kali dijual, gitu ya. Nah, misalnya di sini Budi membeli pensil berwarna coklat pada tanggal 1 Januari. Kemudian Budi juga membeli pensil berwarna kuning pada 4 Januari. Dan pada tanggal 6 Januarinya Budi membeli pensil berwarna merah. Oke, maka yang dijual terlebih dahulu pensil yang berwarna merah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, pensil yang berwarna merah di sini dijual terlebih dahulu. Stok yang paling baru dijual terlebih dahulu. Kemudian pensil yang berwarna kuning dijual kedua. Dan pensil yang berwarna coklat ini dijual terakhir gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kebalikan dari yang namanya metode FIFO gitu ya. Oke, biar lebih pahamnya kita akan berlatih soal sederhana gitu ya. Oke, misalnya soalnya masih sama gitu ya. Nah, pada tanggal 2 Februari itu membeli 10 unit buku merah.
Tanggal 3 Februari membeli 30 unit buku kuning dan tanggal 6 Februari membeli 15 unit buku hijau. Oke. Setelah pembelian ini, maka buku-buku ini dijual kembali ke konsumen gitu ya, teman-teman ya. Nah, karena pada akhir Februari di sini penjualan 25 unit, maka yang dijual terlebih dahulu adalah stok yang paling lama, yaitu stok pada tanggal 6 Februari. Nah, ini 15 yang terjual ya, teman-teman ya. Nah, untuk stoknya di sini tidak tersisa ya, teman-teman ya. Oke, kemudian setelah tanggal 6 Februari ini sudah terjual habis gitu ya, maka selanjutnya stok yang tanggal 3 Februari ini terjual 10. Oke, berarti sisanya adalah 20 buku kuning yang masih tersisa. Dan pada tanggal 2 Februari ini masih utuh stoknya. Kenapa? Karena tanggal 3 Februari di sini masih ada sisa 20. Harus dihabisin dulu 20 baru boleh menjual untuk tanggal 2 Februari, untuk stok tanggal 2 Februari gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini berarti sisanya masih 10 ya untuk buku merahnya. Oke, kesimpulannya di sini di akhir Februari barang yang terjual 15 buku hijau dan 10 buku kuning. Serta yang belum terjual yaitu 20 buku kuning dan 10 buku hijau. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode average. Average atau biaya rata-rata ya, teman-teman ya. Jadi pada metode ini harga pokok barang yang berbeda-beda tanggal pembeliannya itu dirata-ratakan untuk mendapatkan harga pokok yang tercatat pada laporan laba rugi. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Pada tanggal 1 Januari itu Budi membeli pensil berwarna coklat harganya 3.000 nih. Kemudian pada tanggal 4 Januari membeli pensil berwarna kuning harganya 2.500. Kemudian pada tanggal 6 Januari Budi membeli pensil berwarna merah harganya 3.500 gitu ya. Nah, kalau sebuah perusahaan dagang itu menggunakan metode average, maka dari 3 barang ini atau 3 unit ini digabungkan gitu ya, teman-teman ya. Digabungkan kemudian dirata-ratakan. Nah, dengan cara menjumlahkan total harga dari 3 item ini, kemudian dibagi jumlah item. Karena itemnya di sini jumlahnya ada 3 gitu ya. Maka di sini untuk HPP-nya atau harga pokok penjualannya itu adalah 3.000 gitu ya. Ini HPP-nya ya. Nah, bagaimana cara penjualannya? Apakah sama dengan Vivo atau Livo? Nah, itu masing-masing perusahaan itu beda-beda ya, teman-teman ya. Nah, biasanya perusahaan akan menjual barang mana yang expirednya mendekati gitu ya. Dan barang yang expirednya lama itu biasanya dijual belakangan, begitu teman-teman. Oke, semoga video kali ini membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas metode persediaan barang dagang dari sistem periodik maupun sistem perpetual.